asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, dan salawat serta salam tidaklah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik berjudul Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan bagi umat Islam adalah bulan yang suci karena menawarkan berlipat-lipat pahala dan pengampunan dosa bagi seluruh muslim. Bulan Ramadan selalu dinanti-nanti karena berbagai keberkahannya. Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang wajib bagi setiap umat Islam, yang apabila dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarkan kita ke surga. Karena waktu puasa Ramadan adalah waktu yang sangat baik dan juga istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyucikan hati. Tentang berpuasa pada bulan Ramadan yang penuh berkah dan keutamaan ibadah ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Maksud dari berpuasa ini adalah menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu dengan niat yang ikhlas karena Allah. Hikmah berpuasa adalah membersihkan jiwa, menyucikan, serta membebaskan dari endapan-endapan yang buruk juga akhlak yang rendah. Selama berpuasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah selalu mengawasi. Perasaan ini yang menjadikan takwa seorang muslim. Muara dari ketakwaan itu yang mengantarkan seorang muslim meraih pintu surga Firdaus. Jika kita iman kepada Allah dan Rasul dengan mendirikan sholat dan puasa Ramadan, kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Dengan adanya bulan Ramadan ini, kita dapat melatih diri untuk kuat, sabar, dan tabah. Pahala dari orang yang berpuasa adalah tidak dibatasi. Bau mulut orang berpuasa lebih baik dari musik yang menjauhkan kita dari neraka. Di bulan Ramadan ini, tidak sedikit orang yang menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalasan, sehingga produktivitas pun menurun. Padahal Ramadan adalah bulan yang jihad. Mengapa disebut bulan jihad? Karena banyak jihad dan kemenangan yang diraih kaum muslimin pada bulan Ramadan ini. Jihad adalah pengorbanan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan musuh-musuhnya. Di sini terdapat macam-macam jihad, yaitu jihad dengan tangan, jihad dengan lisan, dan juga jihad dengan pena. Yang pertama, maksud dari jihad dengan tangan adalah melalui perang. Disebut juga jihad yang paling utama karena membutuhkan dua kesiapan sekaligus, yaitu harta dan jiwa. Yang kedua adalah jihad dengan lisan. Maksudnya adalah membela Islam dengan sungguh-sungguh menggunakan lisan dan menyampaikan kebenaran di depan orang-orang zalim. Ketiga adalah jihad dengan pena. Kedudukannya juga serupa dengan jihad lisan, dengan pembelaan sungguh-sungguh dan menuliskannya di dalam kitab dengan menggunakan pena. Keutamaan jihad di bulan Ramadan. 1. Derajat yang tinggi melebihi ibadah yang lain. 2. Pahala ribat dalam jihad lebih dari dunia seisinya. 3. Selamat dari api neraka. Dan keempat adalah jihad dan syahwat adalah cita-cita. Maka dari itu, ayo kita berniat jihad mulai dari saat ini. Dengan membela agama Allah, minimal kita telah memiliki niat dan tekad untuk berjihad dan berupaya melakukan jihad dengan baik. Selain disebut bulan jihad, Ramadan juga disebut bulan taubat. Sebab inilah momentum yang tepat untuk bertaubat, dan sebaik-baiknya taubat adalah taubat yang segera tanpa menunggu dan menunda-nunda. Apapun dosa kita, ayo kita bertaubat. Ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Yang pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu berat hingga putus asa dari ampunan Allah. Maka dia tidak kunjung bertaubat karena khawatir bila taubatnya tidak diterima. Dan yang kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terhapus atau merasa dosanya kecil sehingga membuat terlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalau bertaubat hanyalah taubat sambal,
yaitu sekarang berhenti, besok mengulanginya lagi. Syarat bertobat ada 3 langkah, yaitu berhenti dari dosa yang dilakukan, menyesali dosa yang telah dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Mari kita taubat sebelum terlambat, karena ini adalah kesempatan yang berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita di tahun depan, karena umur tidak ada yang tahu. Yang ketiga adalah Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail atau sholat malam. Begitu banyak keutamaan qiyamul lail yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Semakin besar beban dakwah, semakin meningkat qiyamul lail. Semakin besar tantangan hidup, semakin lama qiyamul lail. Semakin tinggi derajat, semakin giat qiyamul lail. Keutamaan qiyamul lail adalah salah satu jalan menuju surga, menaikkan derajat di surga, merupakan kebiasaan orang saleh dan penghapus dosa, sholat sunnah yang paling utama, penentu derajat di sisi Allah, dan mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.